Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan, Rahayu. Halo Genbiers yang ada di seluruh Indonesia. Gimana nih kabarnya pada hari ini? Semoga tetap sehat dan senantiasa dalam lindungan Tuhan Yang Maha Kuasa. Kembali lagi di podcast Genbi Kediri, Komisariat UIN Said Ali Rahmatullah Tulungagung Vol 2. Jadi teman-teman Genbi yang belum sempat menonton podcast Genbi Vol 1 itu bisa ditonton di kanal YouTube ini. Ekonomi hijau merupakan paradigma ekonomi baru yang bisa meminimalkan faktor kerusakan lingkungan dan diharapkan dapat mewujudkan pembangunan secara berkelanjutan. Maka posisi hutan sangat berperan penting dalam pertumbuhan ekonomi dan juga kesejahteraan masyarakat. Saya Sandis Vicky Saputra, anggota Genbi Kediri Komisariat UIN 1 Tulungagung sebagai moderator podcast Genbi Vol 2 dengan tema restorasi ekonomi hijau. Tentunya dalam pembahasan ini saya tidak sendiri. Saya ditemani dengan beliau yaitu Bapak Agus yang sudah lama malang melintang dan juga bergelut di dunia pegiat lingkungan. Kita sapa dulu. Assalamualaikum Pak Agus. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Gimana nih kabar pada hari ini Pak Agus? Alhamdulillah sehat walafiat, baik saja. Iya. Sebelum kita memasuki ke dalam pembahasan, saya bacakan dulu CV dari beliau. Nama Agus Utomo S. Kepnes, lahir pada 29 Juni 1973, pekerjaan sekarang PNS Polri. Dan organisasi meliputi Ketua Pokdarmis Gunung Budak Tulungagung, Ketua LMDH Desa Tanggung, Sekjen Forum Pokdarmis, abdi dalam Keraton Yogyakarta, dan juga pembina Yayasan Rumah Budaya Pahita. Nah, di dalam CV saya melihat Bapak Agus ini sudah organisasinya berhubungan erat dengan budaya dan juga pegiat lingkungan. Apa sih Pak yang melatar belakangi Bapak menjadi pegiat lingkungan? Pada tahun 2003 ya saya memulai kegiatan lingkungan ini. Pada mulanya kami tidak berpikir tentang adanya satu dinamika zaman seperti sekarang ini, di mana pariwisata adalah sebuah kebutuhan yang tidak hanya menjadi milik kaum pegawai baik swasta maupun negeri, tapi sudah menjadi sebuah kebutuhan pokok kehidupan seluruh masyarakat Indonesia. Karena pada waktu kami memulai di tahun 2003 itu kondisi hutan di Gunung Budak ini hancur total. Jadi vegetasinya itu dari total seluruh area itu hanya sekitar 10% saja. Kita tidak pernah berpikir tentang profit, tentang bagaimana nanti ekonomi kreatif berkembang seperti saat ini, pariwisata dan sebagainya. Tapi memang kita benar-benar pure, murni ingin mengembalikan ekosistem ini yang hancur karena ya salah kelola dari sekitar tahun 80-an. Berarti sebelum dikelola Bapak itu sebelumnya sudah terkelola gitu. Terus yang tidak ada yang mengelola dan hancur. Berkaitan dengan ini, menurut Bapak itu ekonomi hijau itu seperti apa? Tema ekonomi hijau itu sebetulnya muncul pada akhir-akhir era-era tahun 2000-an ini ya, di mana kerusakan lingkungan itu semakin parah ada di mana-mana dan pemerintah semakin serius untuk mensikapi adanya dinamika tentang perubahan ekosistem ya secara global, dampak dari pemanasan global itu. Kalau menurut saya namanya ekonomi hijau itu adalah sebuah ekonomi yang memang berbasis kepada lingkungan untuk kelestarian lingkungan, pemanfaatan lingkungan secara ramah,
sekaligus juga melestarikan lingkungan, di mana manusia bisa hidup berdampingan dengan lingkungan tanpa harus merusak dan saling menguntungkan. Seperti itu. Benar sekali. Kalau terkait itu, bagaimana masyarakat memandang ekonomi tentang penghijauan itu sendiri? Apakah masyarakat itu juga ikut berperan? Kalau tentang ekonomi hijau ya, itu lebih banyak didengungkan di dunia akademisi maupun para pemikir-pemikir yang jauh dari kawasan hutan. Namun pada dasarnya masyarakat sekitar hutan itu juga kurang cukup informasi tentang bagaimana ekonomi hijau itu. Karena mayoritas masyarakat di kaki gunung itu bukan orang-orang yang cukup update tentang bagaimana pemanasan global, bagaimana ramah lingkungan dan sebagainya. Tapi perlu kita ingat bahwa masyarakat di kaki gunung itu adalah penentu. Penentu, masyarakat di pinggir pantai itu juga penentu, masyarakat di bantaran sungai itu juga penentu bagaimana tentang keberlangsungan ekosistem baik lingkungan maupun ekosistem ekonomi itu. Jadi sekali lagi teori atau wacana tentang ekonomi hijau ya tema-tema lingkungan itu lebih banyak ditangkap oleh anak-anak muda, para pemikir-pemikir yang di pusat kota. Tapi real di lapangannya masyarakat itu kurang cukup informasi dan cukup edukasi tentang makna atau bagaimana sesungguhnya ekonomi hijau itu. Berarti itu kita kalau sebagai mahasiswa ya, sebagai kaula muda itu yang berakademisi itu seharusnya juga kita turun langsung mampu menginformasikan kepada masyarakat yang di kaki gunung itu seperti itu. Iya betul. Jadi tentang ekonomi hijau itu tidak cukup hanya dijadikan bahan diskusi secara kelembagaan maupun diskusi di ruangan tertutup. Tapi pasca diskusi itu harus ada action, harus ada aplikasi. Bagaimana memberdayakan masyarakat lingkungan, terutama yang berbasis dengan hutan, dengan sungai, dengan pinggiran rawa, dengan pinggiran pantai, itu untuk ikut underbanding, paham betul tentang hakikat dan makna daripada ekonomi hijau. Nah, karena itulah saya sejak tahun 2003 sampai sekarang itu tidak pernah berhenti berkegiatan tentang bagaimana penyelamatan lingkungan, peningkatan mutu lingkungan, pemanfaatan mutu lingkungan secara ramah, baik dengan para akademisi, pelajar, mahasiswa, pelaku budaya dan sebagainya. Dan memang itu membutuhkan strategi yang nggak cukup hanya kita diskusi dengan ahli yang cukup pendidikan, tapi mereka tidak paham betul bagaimana aplikasi lapangan karena tiap daerah nggak sama. Iya. Seperti kalau tiap daerah yang paling tahu juga masyarakat di dalamnya sendiri, Mas, yang lebih dekat. Gitu. Iya, yang paling tahu itu masyarakat sendiri. Contoh sekarang kita yang terjadi akhir-akhir ini, mungkin di beberapa tahun kemarin ya. Bagaimana kegiatan penanaman pohon, kegiatan bersih sampah yang ada di sungai maupun di pinggir pantai itu hanya seremoni saja, tapi tidak menyentuh akar masalah. Berapa kali kegiatan tentang pungut sampah di bantaran sungai, berapa kegiatan pembersihan eceng gondok di rawa-rawa di pinggir sungai. Berarti sudah sering dibuat. Tapi kemudian konsep itu tidak berkelanjutan karena pemikiran, kemudian tindakannya itu tidak serius, hanya lebih pada publikasi atau kebutuhan-kebutuhan yang sifatnya hanya edukasi. Yang perlu diedukasi itu bukan masyarakat yang berkegiatan itu, tapi adalah masyarakat lingkungan yang ada di situ. Nah, bagaimana kita bisa mengangkat sebuah kegiatan ekonomi hijau atau green economy itu kalau masyarakat yang ada di sekitar itu tidak direngkuh, tidak didekati, tidak diajak komunikasi, tidak diajak dialog, tidak diajak merumuskan masalah, mencari solusi. Mereka hanya objek yang ayo Pak kita ajak, setelah itu ditinggal, nggak akan efektif itu. Cuma menanamkan tapi tidak juga dirawat. Bagaimana ya, plannya kurang bagus. Makanya sekali lagi sambang desa, kemudian silaturahmi, kemudian pendekatan budaya, kemudian kita diskusi non formal di pinggir sungai, di pinggir pantai, di kaki gunung, kalau perlu di sawah-sawah dengan para masyarakat itu lebih penting daripada teori-teori, diskusi yang berkepanjangan tapi tidak pernah menyelesaikan akar persoalan.
Nah, terkait lingkungan juga sudah berkegiatan, itu kendalanya apa aja sih Pak yang di dalamnya? Kendala lapangan secara umum ya itu tadi. Dalam pelaksanaan ekonomi hijaunya. Oh, dalam pelaksanaan ekonomi hijau ya. Sekali lagi bahwa masyarakat kurang diajak secara totalitas dengan rencana kegiatan yang terstruktur ya, dengan tujuan pokok yang jelas ya, sehingga mereka tidak bisa menjadi satu pelaku utama di garda terdepan itu. Nah, terkait dengan ekonomi hijau sendiri, kalau menurut kami selaku pecinta lingkungan kan, itu sesuatu yang memang mau tidak mau harus dipaksakan, dan sistem yang bisa memaksa itu supaya kehidupan yang berkelanjutan, ramah lingkungan, memetik manfaat tanpa harus merusak itu benar-benar bisa diaplikasikan di lapangan. Tentang ekonomi hijau ini kan sangat luas hubungannya dengan ekonomi. Terus kenapa Bapak ini memilih untuk tertarik bergelut di ekonomi hijau ini di gunung? Karena ada ekonomi hijau yang lain-lain. Kenapa tertarik di gunung? Saya salah satu orang yang sangat mencintai satu namanya beliau Profesor Surono Danu, peneliti pangan Indonesia, yang kalau orang-orang nasional sudah paham. Jadi mungkin saya salah satu dari sekian orang yang gila tidak boleh waras kalau menurut Profesor. Bagaimana saya harus mencintai lingkungan secara totalitas, meninggalkan waktu, keluarga dan sebagainya. Kalau bukan orang-orang gila seperti kita, siapa lagi? Ya, terkadang kalau kita berkegiatan di lingkungan itu seperti disepelekan kan? Oh, nggak masalah. Kalau netizen siapapun orang itu boleh menilai siapapun, kita nggak bisa. Tapi begini, ketika ada satu filosofi yang saya pegang ya, ketika kita tidak bisa membuat semua orang itu percaya, maka kita harus mengambil sebuah langkah bahwa bagaimana kita membuat langkah yang menggiring sistem itu percaya dengan apa yang kita lakukan. Kalau orang tidak percaya nggak apa-apa, tapi sistem harus percaya, dan sistem ini yang akan merubah orang, bukan kita, karena kita nggak cukup mampu. Bagaimana merubah ekonomi yang awalnya tidak ramah lingkungan menjadi ramah lingkungan? Bagaimana orang yang awalnya apatis kemudian menjadi semangat? Bagaimana orang yang mencibir kemudian mengagumi? Bagaimana orang yang menjustifikasi kemudian dia diam ketika kita melahirkan sebuah karya? Itu yang paling pokok. Benar, karena sebuah perubahan besar itu berasal dari perubahan yang kecil. Iya, harus itu. Nah, terhadap kendala itu solusinya yang sudah dibuat Bapak ini bagaimana terkait kendala itu? Gini Mas, kalau saya ini kan masyarakat kecil ya, walaupun saya ini ada cakupan luas, saya sekjennya Forum Komunikasi Kelompok Sadar Wisata Kabupaten, tapi kan kemampuan kita juga sangat terbatas. Bidang kita ya di bidang pariwisata yang tentu tidak jauh daripada kegiatan pariwisata lingkungan. Ya kembali lagi bahwa persoalan tentang ekonomi hijau, problem ekonomi hijau itu tidak bisa diselesaikan oleh suatu kelompok. Dari atas dan bawah ke atas itu harus benar-benar sambung. Artinya ketika yang atas itu membuat rencana kegiatan, nyambung dengan situasi yang di bawah. Sekaligus juga berkelanjutan, tidak hanya sebatas seremoni-seremoni saja. Untuk kelompok Pop Darwis ini, untuk anggotanya itu dari dekat kali gunung atau dari luar juga? Kalau yang di Gunung Budak ya masyarakat kaki gunung. Ya. Ada 43 Pop Darwis di Kabupaten Tulungagung. Dan semua hampir 90% itu kegiatan ekonomi hijau karena mereka berbasis pariwisata lingkungan, baik itu pantai maupun gunung. Ya. Terus apa di gunung itu sekarang itu ditanamin apa Pak di Gunung Budak? Ataupun tanaman yang lebih cocok? Kalau di Gunung Budak itu begini. Awalnya saya tuh seperti mahasiswa ya, seperti kalian yang mahasiswa itu terlalu berpegang pada teori-teori, buku-buku, kemudian masukan-masukan dari banyak orang tentang bagaimana saya harus menanam. Ada yang bilang, oh menanam aja pohon cemara misalnya seperti itu. Oh menanam saja alpukat, suruh menanam durian, suruh menanam ini itulah. Ternyata gak cocok di Gunung Budak karena perlu kita tahu bahwa Gunung Budak ini
75% itu adalah batu dan 25% tanah dengan kemiringan hampir 45 derajat. Nah, berbagai tempat itu juga dalam konstruksi tanah dan alam cuacanya juga berbeda ya, Pak. Dan di dalam Gunung Budak ini untuk sebuah tumbuhan itu yang paling cocok itu apa ya ditanam di sana? Kalau buah lengkeng, sawo, kemudian apalagi ya kemarin itu mangga, kemudian buah naga, jenis-jenis tanaman tropis kering. 25% dari tanahnya itu juga bisa ditanami tumbuhan yang berbuah ya. Ya bisa, tapi sekali lagi bahwa ada teknik-teknik tertentu. Bagaimana saya mengelola tanah itu ketika di musim hujan supaya unsur hara yang kemudian tidak optimal itu bisa menjadi hidup. Jadi memang saya benar-benar melakukan upaya tidak hanya sekedar menanam, tapi benar-benar melakukan satu olah tanah dengan mikroorganisme. Berarti pengalaman itu sangat berpengaruh sekali, Pak, terkait dengan penanaman itu sendiri. Iya, orang taunya saya cuma menanam gitu aja, padahal di balik proses sebelum tumbuhnya tanaman itu panjang sekali. Karena mantan gunung api purba yang kondisinya bisa dikatakan tanahnya itu hampir berarang, cuma warnanya tidak hitam seperti arang. Berarti Gunung Budak ini sebelumnya aktif ataupun efek dari letusan gunung yang lain? Dulunya aktif, ya, tapi karena ini didominasi oleh batu, otomatis tingkat kesulitan penanamannya kan sangat tinggi sekali, berbeda dengan mungkin daerah Sendang, Pagerwojo, Tanggungunung, Pucang Laban yang walaupun dia di atas gunung tapi bisa dibilang 90% tanah. Gunung Budak dengan kemiringan yang cukup tajam itu untuk penanamannya bisa sampai atas sebenarnya? Bisa. Justru sekarang ini yang di atas itu tutupan lahannya itu sudah mencapai 90%. Sudah mulai tutup. Yang awalnya itu seperti padang alang-alang di puncak itu sekarang melihat kota Tulungagung nggak bisa. Oke, tadi kita sudah berbicara tentang ekonomi dan juga lingkungan, maka outputnya bisa juga untuk sebuah pariwisata. Dan untuk para Genbiers yang kepo tentang pariwisata, kita lanjutkan untuk part kedua.